Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Isa alaihi salam untuk mengalahkan Dajjal dan memperjuangkan kebenaran. Dajjal sendiri adalah keturunan manusia yang memiliki mata tunggal, dan di masa depan akan memiliki banyak pengikut, serta menjadi musuh terbesar di akhir zaman. Tugas Dajjal di akhir zaman adalah menyesatkan manusia dengan kemampuannya, sehingga kepercayaan manusia tergoyahkan, dan mereka menjadi pengikutnya. Namun, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal? Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Menurut kutipan dari buku Kiamat dan Akhirat, yang ditulis oleh S. Royani Marhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal dengan alasan yang beralasan. Pilihan ini dibuat sebagai tanda bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 159. Selain itu, turunnya Nabi Isa menjelang hari kiamat, juga disebutkan dalam hadits Abu Syuraihah Hujaifah bin Usaid, yakni bahwa Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. 1. Terbitnya matahari dari barat. 2. Asap. 3. Binatang melata. 4. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Keluarnya Dajjal. 6. Munculnya Isa bin Maryam. 7. 3 gerhana, gerhana di barat. 8. Gerhana di timur. 9. Gerhana di Jazirah Arab. 10. Api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada." Hari Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadits ini sahih. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi dan membunuh Dajjal. Dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat karangan Khalilur Rahman el-Mahfani, Ibnu Taimiyah, dalam kitab Majmu' Fatwanya, menyatakan bahwa Isa alaihi salam akan turun ke bumi di Menara Putih, yang terletak di sisi timur Damaskus. Faktanya, ini juga diuraikan dalam kitab Kasif al-Minan fi Alamat As-Sa'ah wa al-Malahim wa al-Fitan karya Mahmud Rayab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi. Sebelum Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, ia akan muncul bersama 70.000 pasukan, yang bersenjata pedang dan mengenakan jubah tebal, untuk menghancurkan khilafah Islam. Pada masa itu, umat Islam mengalami kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Dalam satu riwayat, dinyatakan bahwa Imam Mahdi, yang diutus lebih awal, memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Isa alaihi salam untuk mengalahkan Dajjal dan menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi selamanya. Laporan ini disampaikan oleh Nawas ibn Saman, hadits Abu Umamah, dan sumber lainnya. Dalam kitab Kisyatu al-Masih ad-Dajjal, yang ditulis oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani, dan diterjemahkan oleh Ahmad Zubaidi, dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan mengalahkan Dajjal setelah ia menunaikan salat subuh. Setelah menyelesaikan salatnya, Nabi Isa alaihi salam memerintahkan, "Bukalah pintu." Lalu, pintu dibuka. Di belakang pintu terlihat Dajjal, bersama 70.000 penganut agama Yahudi, sedang membawa senjata tajam. Nabi Isa segera meminta sebuah senjata. Informasi ini diuraikan dalam hadis Muslim dari An-Nawas. Sementara itu, dalam catatan Ahmad di Al-Musnad, dinyatakan bahwa ketika pintu terbuka, Nabi Isa alaihi salam mengarahkan tombaknya ke arah Dajjal. Saat Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, tiba-tiba ia menjadi lemah, tak berdaya seperti garam laut di dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumpas Dajjal melalui perantara tangan Nabi Isa alaihi salam. Demikianlah alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk mengalahkan Dajjal di akhir zaman nanti. Hanya Allah yang Maha Mengetahui.